diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli terkait? Mohon izin yang mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana yang baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok, jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Izin yang mulia. Bentar. Saya luruskan dulu. Ya. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya. Suka atau tidak suka silakan ulas dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan yang lain. Mohon izin. Ya. Kalau boleh kami mohon kepada yang mulia, mohon untuk diceritakan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan, sama termohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Padahal sudah disumpah. Ya, gini. Sudah jelas semuanya. Mohon izin yang mulia. Sudah, ini ahli ini nggak paham tentang aturan main dari persidangan. Ya. Makanya kalau nanti dalam analisa para pihak, ahli misalnya ahli yang sekarang mau ahli yang kemarin dianggap tidak kompeten, ini poinnya ini, meragukan ini atau saling bertentangan, silakan tuangkan. Itu yang akan kita. Baik yang mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi ahli yang kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, kan gitu. Versinya masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik, Pak ahli tadi mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah DPO sebagai petunjuk. Peggy Setiawan pada saat kejadian TKP di Cirebon berada di Bandung dengan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan ini. Apakah penetapan tersangka dan dijadikan dia dan dilakukan penahanan itu sah atau tidak? Jadi yang mulia, saya kembali menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal 2 alat bukti, Bapak. Selama penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Demikian yang mulia. Ahli harusnya dijawab tadi, tidak sah. Sudah pertanyaan yang lain karena akan jawabannya. Pak ahli, kami tanya satu lagi. Apakah keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung bersama mereka dan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan yang sekarang ini, surat penetapan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, apa itu dapat dikatakan sah atau tidak? Mohon izin yang mulia, tadi sudah sampaikan bahwa dalam penetapan tersangka ini berkaitan dengan soal aspek formilnya saja. Ya, Aspek formilnya saja. Dalam pasal 2 ayat 2 Perma 4 2016 itu, ketika sudah ada minimal 2 alat bukti maka sah secara hukum. Demikian jawaban saya yang mulia. ahli itu
minimal ada 2 alat bukti aja, gitu. Masih ada atau sudah cukup? Silakan tanyakan hal-hal yang terkait dengan formal, karena ahli akan menjawabnya yang formal. Mohon izin yang mulia. Kami kira saudara ahli agar objektif. Semoga harapan kami seperti itu. Silakan lanjut pertanyaan. Pertanyaan saya, sepengetahuan saya, putusan hakim itu atau putusan majelis hakim itu harus dianggap benar. Di dalam putusan hakim tersebut terdapat ataupun tertuang 3 DPO, yang mana pada hari ini kita ketahui bersama 2 DPO itu dinyatakan fiktif. Pertanyaannya, apakah yang menghilangkan 2 DPO yang dinyatakan fiktif itu melakukan obstruction of justice? Mohon untuk dijawab ahli. Menurut ahli itu terkait dengan pra peradilan atau enggak? Itu tidak masuk dalam lingkup pra peradilan yang mulia. Menurut ahli seperti itu. Yang saudara tanyakan tidak masuk dalam lingkup pra peradilan. Mohon ahli untuk menjawab secara ataupun perspektif menurut hukum pidana maupun hukum acara pidana sesuai dengan keahlian ahli. Mohon izin yang mulia, saya sudah menjawab dan saya sampaikan, saya hadir di sini, saya independen, saya tadi juga disumpah, saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang saya pahami di dalam norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ada dalam teori-teori atau asas-asas tadi sudah saya sampaikan secara tegas. Saya tidak dipengaruhi oleh siapapun hadir dalam ruangan sidang yang mulia ini. Mohon izin yang mulia, saya tidak merasa menuduh ahli seperti itu. Jadi mohon ahli tidak berasumsi seperti itu. Ya, sudah, jangan di. Sebentar. Tadi jawabannya sudah seperti itu. Pokoknya, makanya kalau saya itu biasanya kalau saya bertanya misalnya ke ahli, kadang-kadang saya tahu apa yang saya tanyakan itu dan saya tahu jawabannya. Tiba-tiba tidak cocok dengan apa yang di hati saya tidak salah itu ahli. Enggak, biarkan. Kalau saya mengatakan salah itu berarti saya berpihak. Enggak. Kalau Baik, kita salah, tandai kesalahannya. Ahli ini salah nih, poin ini, tandai, diulas oleh saudara. Baik, cukup yang mulia, terima kasih banyak. Lanjutin yang mulia. Dari persidangan ini saya juga menangkap bahwa jawaban-jawaban ahli, tentunya jawaban pertanyaan saya tidak akan ulangin. Jawaban ahli juga selalu menegaskan, hanya ini bentuk penegasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.